Shalom, Pak Marlon. Perkenalkan, nama saya Arianta Sorita Adi dengan NIM 23K10009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang berjudul Analisis Segmentasi Pasar berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan fisik menggunakan algoritma K-means. Pertama, saya akan mulai dari latar belakang. Pasar properti ini memiliki karakteristik yang beragam sehingga tidak dapat dianalisis sebagai satu kesatuan homogen, atau yang bisa disebut pasar properti ini bersifatnya heterogen. Harga juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada pendapatan, ada bisa usia, ukuran rumah, dan kepadatan penduduknya. Analisis konvensional kurang efektif karena menurut saya pendekatan analisisnya tradisional itu tidak mampu menangkap kompleksitas interaksi antar faktor tersebut. Maka diperlukan pendekatan berbasis data untuk mengungkap struktur secara lebih akurat. Tujuan penelitian ini adalah segmentasi pasar properti secara objektif, yaitu tanpa ketergantungan pada administratif wilayah tertentu. Lalu mengelompokkan berdasarkan kemiripan data. Properti ini dikelompokkan menjadi kemiripan karakteristik sosial, ekonomi, dan fisiknya. Lalu yang ketiga adalah analisis eliksitas pasokan perumahan. Nah, hasil analisis ini uh, untuk melihat perbedaan elastisitas pasokan perumahan antara segmennya. Dataset yang saya gunakan itu dari Kaggle yang berisi kurang lebih ada 5.000 data, dan variabel yang saya gunakan ada income, age, rooms, bedroom, population, and price. Dan price, sorry. Untuk metodologi yang saya gunakan, pertama ada unsupervised learning, karena tidak adanya label di kelas sebelumnya. Yang kedua, saya menggunakan algoritma K-means yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan jarak antar titik data dan pusat klasternya. Yang ketiga, saya menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster yang paling optimal. Yang terakhir ada evaluasi dan visualisasi. Hasil clustering tadi dievaluasi dan visualisasikan agar lebih mudah diinterpretasikan. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pre-processing data. Langsung saya jelaskan lewat codingannya saja. Yang pertama ini mengimport library yang saya butuhkan untuk uh, mengolah datanya. Ada read, reader, ggplot, dan lain-lainnya. Lalu ini membaca dataset, lalu disimpan dalam variabel data. Lalu ini menentukan fitur yang saya akan pakai, ada average area income, average area house age, dan lain-lain. Nah, untuk bagian ini tuh digunakan untuk membersihkan data agar algoritmanya tuh nggak error, karena image tidak bisa memproses data yang memiliki nilai kosong. Jadi ini saya menggunakan select all of selected features ini untuk ngambil kolom yang dipilih tadi, lalu dibersihkan atau difilter untuk menghapus nilai kosong. Yang terakhir ini normalisasi datanya dengan scale, lalu disimpan di df_scale ini. Selanjutnya penentuan jumlah cluster. Ini saya menggunakan elbow method. Saya mencoba mencari nilai
angka dari 1 sampai 10, lalu setiap K-nya ini eh, dilakukan proses skimming dan diambil WSS-nya atau within cluster sum of squares. Nah, lalu divisualisasikan dan kelihatan grafiknya seperti ini. Nah, kayak optimalnya itu ada di 4 sini. Jadi saya mengambil nilai key optimalnya ada di 4. Selanjutnya pelaksanaan clustering. Set sheet 1, 2, 3 ini memastikan hasil randomnya itu tetap sama jika codingnya dijalankan ulang. Lalu K-means ini untuk menjalankan algoritma K-means ya. Ini adalah data yang tadi sudah dinormalisasi, lalu ini center sama dengan key opt, ini jumlah klasternya yang tadi kita mendapatkan 4, lalu end start sama dengan 25 ini mencoba 25 kali inisialisasi untuk hasil paling optimalnya. Lalu iter dot max 100 ini untuk memberi maksimal pada iterasi sebelum berhenti, yaitu ada di 100. Selanjutnya ini gunanya untuk menambah label cluster ke data aslinya. Nah, bind underscore calls ini menggabungkan kolom cluster hasil K-means ke data aslinya. Ini data, lalu faktor ini km string cluster ini menjadikan label cluster sebagai tipe kategorikal, bukan numeric. Lalu menyimpan hasil clustering dengan file CSV ini supaya menjadi CSV baru yang udah ada clusteringnya gitu. Oke, sekarang masuk ke visualisasi dan evaluasi dan visualisasi hasil. Nah, ini group underscore by cluster ini untuk mengelompokkan data berdasarkan labelnya, lalu summarize ini buat menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi untuk semua kolom numeriknya. Lalu names ini untuk menamai kolom hasilnya dengan format nama kolom underscore min, tadi ini nama kolom underscore min ya, dan untuk SD nya juga. Lalu terakhir ini ada count untuk menghitung jumlah data dalam setiap klasternya. Lalu kita print untuk melihat hasilnya seperti ini. Oke, poinnya udah tadi. Lalu kita masuk ke bagian ini. Ini buat buka device PNG. Lalu ini visualisasi clusteringnya menggunakan PCA. Lalu menutup device grafiknya. Selanjutnya visualisasi cluster PCA-nya. PCA ini mereduksi 6 variabel menjadi 2 dimensi. Yang dimensi pertama mempresentasikan tingkat kemakmuran wilayah. Yang kedua mempresentasikan ukuran fisik huniannya. Oke. Profil cluster 1. Ini itu keluarga besar pinggiran, biasanya karakternya itu rumah besar. Karakter ini memiliki rumah yang relatif besar dibanding karakter lain.
lalu harganya juga eh, bukan harga yang di level atas atau mahal ataupun murah, jadi di tengah-tengah. Lalu populasinya juga rendah dibanding klaster yang lain. Selanjutnya, profil karakter profil klaster kedua ini tuh yang profesional modern atau urban. Karakternya tuh didominasi wilayah dengan tingkat kepadatan yang tinggi, lalu ukurannya juga relatif kecil karena keterbatasan lahan, lalu dan terakhir itu populasinya padat. Profil klaster 3 itu yang terjangkau ataupun kawasan-kawasan yang masih baru. Nah, klaster ini karakteristiknya itu memiliki harga properti paling rendah, lalu bangunannya juga masih paling mudah dibanding klaster lainnya karena kan kawasannya juga masih baru. Gitu. Selanjutnya yang klaster 4 ini tuh yang elite premium atau kawasan yang udah matang. Nah, ini harganya itu paling tinggi dibanding klaster lainnya karena tinggi tinggi peminat dan rendah pasokan seperti hukum ekonomi. Dan kawasan ini juga eh, wilayahnya itu padat dan sudah berkembang matang. Itu temuan utamanya yang saya kerjakan itu pertama, pasar properti terbukti terdiri dari beberapa segmen dengan karakteristik yang berbeda-beda, jadi pasarnya itu tidak homogen. Lalu yang kedua, segmentasinya itu jelas karena setiap klaster memiliki ciri khas yang konsisten dan dapat diinterpretasikan. Yang ketiga, bahwa Keynes itu terbukti efektif dalam mengungkap struktur pasar properti. Oke, kesimpulannya, penerapan Keynes dengan Q sama dengan 4 atau Q optimal yang 4 itu membagi pasar menjadi 4 segmen dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan fisik yang berbeda secara jelas dan menunjukkan bahwa pasar properti tidak bersifat homogen. Lalu pendekatan berbasis data mining terbukti efektif karena segmentasi dilakukan secara objektif berdasarkan kemiripan data, menghasilkan klaster yang konsisten dan dapat direproduksi. Yang terakhir, hasil segmentasi ini sejalan dengan teori elastisitas pasokan perumahan di mana segmen terjangkau mencerminkan pasar elastis, sedangkan segmen urban dan premium menunjukkan pasar yang tidak elastis. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Marlon.